Nama Virgiawan alias Iwan Fals dan istrinya Rosana tiba-tiba tertera di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ada apa dengan rumah tangga Iwan Fals? Tunggu dulu, kita jangan gampang menarik kesimpulan lantas menghubungkannya dengan rumah tangga Iwan Fals. Pengadilan agama memang tempatnya orang mengurus perceraian. Namun pengadilan agama bukan melulu mengurusi orang yang mau cerai. Siapa tahu Iwan Fals punya keperluan lain di luar urusan gugat-menggugat antara untuk memberikan ganti rugi kepada pihak Beni Simanjuntak. Dari pengadilan tinggi awal kita menang, terus mereka banding kasasi, kemudian oleh kasasi ditolak, artinya bahwa keputusan awal adalah mutlak milik kita. Mereka dikenakan harus membayar 200 juta tersebut serta 5 juta uang perkara. Akan bicara baik kepada pihak Eva Bun supaya dia segera membayar daripada denda atau keputusan dari sidang. Dia harus menghormati sidang. Kalau dalam jangka waktu 1 minggu dia belum membayar, maka saya dan kuasa hukum serta Jonathan dan yang lain sebagainya akan mendatangi pengadilan, minta penetapan oleh pengadilan negeri yang kemudian akan dieksekusi. Jonathan Frizzy yang mewakili rekan-rekannya mengungkapkan kepuasannya. Hanya saja Ijong tak sepenuhnya puas karena pihak Eva Bun sama sekali tak pernah mau mengakui kesalahannya. Puas-puas enggak? Hah? Ya nggak langsung minta maaf aja. Nggak langsung ngaku kalau misalnya dia salah gitu loh. Paling nggak kalau mau silaturahmi kan to the point aja gitu loh, kalau misalnya salah. Lantas apakah Ijong mengharap kecipratan uang ganti rugi senilai 200 juta rupiah itu? Enggak sih, aku nggak mengharapkan materi yang kayak gitu ya. Iya. Aku nggak mikirin kayak gitu-gitu. Jalanin aja. Ini kan tidak begitu banyak ya dengan saya rasa dengan perusahaan yang dia pegang begitu besar dan iklan yang sudah bertahun dia pajang foto mereka itu ya nggak sebanding sih, tapi ya udah kita syukurin aja gitu loh Bapak, kita sudah menang gitu aja. Pemirsa, Regi Lawalata surut dari sinetron, tapi malah kini banyak bermain di film layar lebar. Kini Regi berperan sebagai pemeran pembantu di film berjudul Ruang. Pemeran utamanya adalah DJ Winky dan Luna Maya. Tetapi kenapa ya keduanya tidak nongol pada saat film tersebut diluncurkan? Dan pemirsa, sinetron sukses Liontin sudah memasuki episode akhir. Tapi Anda tidak perlu kecewa karena RCTI sudah menyiapkan sinetron penggantinya yang pasti tidak kalah serunya. Judulnya Bintang. Selain alur ceritanya memikat, sinetron ini juga ditaburi banyak bintang. Salah satunya adalah Alyssa Subandono. Ini dia liputannya. Gila, banyak banget. Yes. Jadi adik gue gak balik laparan deh. Jadi sebenarnya dompet itu bukan punya kamu. Nama lo siapa sih? Bintang. Bintang. Setelah sukses menayangkan sinetron Liontin mulai tanggal 6 Maret 2006, RCTI akan menghadirkan sinetron drama stripping berjudul Bintang. Persis seperti pendahulunya, sinetron yang mengambil slot jam 18 ini juga menampilkan pemain-pemain sinetron remaja sebagai tokoh sentralnya. Pemeran utamanya tak lain adalah aktris remaja yang tengah naik daun, Alyssa Subandono. Alyssa akan digandengkan dengan Ayu Dia bin Slamet sebagai dua sahabat kental. Sinetron yang mengangkat kisah persahabatan, derita, harapan, dan cinta ini menitik beratkan pada konflik yang terjadi seputar dua remaja ini. Begitulah penuturan Harsiwi Ahmad. Pemilihan karakter dengan remaja-remaja itu memang sangat pas. Meskipun sekali lagi sinetronnya bukan sinetron remaja, ini sinetron keluarga. Tetapi konfliknya nanti di kalangan anak-anaknya, plus ada juga konflik dengan orang tuanya dan juga antar orang tua, sehingga penonton remaja bisa nonton, tapi bapak ibunya juga bisa nonton, adik-adiknya bisa nonton. Itu yang kita harapkan, sehingga seluruh anggota keluarga berkumpul bersama nonton Bintang. Di sinetron ini Anda jangan berharap akan melihat akting marah-marah Alyssa Subandono. Remaja kelas 1 SMA ini memang menolak segala macam peran antagonis. Menurutnya Alyssa lebih tertantang memerankan karakter yang unik dan beda.
Pengen, tapi peran yang beda lah, mungkin kayak jadi orang lumpuh, orang sakit gitu, orang gila gitu. Tapi asalkan bukan antagonis. Urusan berakting bisa dibilang jam terbang Alisa lebih banyak ketimbang Ayudhya. Namun keduanya bertekad untuk saling support dan tukar pikiran soal akting. Apalagi mereka akan sering bertemu di lokasi karena Bintang akan ditayangkan setiap hari. Pastinya sulit dong membagi waktu antara sekolah dan syuting. Apalagi jadwal syuting bisa selesai sangat larut malam. Kalau Alisanya sendiri bisa bisa memanage waktunya dengan baik, pasti nggak akan terbengkalai juga sekolahnya. Jadi, nah karena Alisa tahu ini stripping, jadi Alisa juga yang oh ya udah belajar sebelum. Jadi ternyata di lokasi syuting pun belajar. Ngaruh, sedikit banyak ngaruh. Ya ngaruh lah pasti. Kita selesai syuting jam 12-an. Udah gitu kita tetap harus bangun jam 5 pagi. Tidur cuma berapa jam. Tetap aja. Kadang-kadang suka nggak konsentrasi kalau di sekolah. Tapi tetap jaga kesehatan juga sih aku. Jika sudah kecemplung di dunia seni peran, rasanya tidak afdol jika tidak mencicipi segala hal yang berhubungan dengan bermain peran. Reggy Lawalata tampaknya sadar akan hal itu. Setelah cukup ngelotok berlakon di sinetron, Reggy terlihat asik membintangi sejumlah film layar lebar. Setelah Kejar Jakarta, Reggy kembali mengasah aktingnya dalam film berjudul Ruang. Dia cuma bisa-bisa ibu aja. Memang kedengarannya rada aneh. Tapi kalau kita mau terus baca, mungkin ada jawaban di antara surat-surat ini. Berapa orang yang pernah hidup menjadi seseorang, selama hidupnya menjadi seorang anak, tiba-tiba hanya dengan satu kalimat seluruh hidupnya hangus begitu saja. Itu kan bagian dari masa lalu. Kita bisa menghindar masa lalu. Reggy Lawalata yang sering kebagian peran antagonis harus menguras kemampuannya untuk mengatur emosi. Saya harus bermain tanpa emosi, saya harus bermain dengan sangat datar. Sebuah tantangan aja untuk saya. Hari Kamis kemarin film ini diluncurkan ke publik. Sayangnya tidak semua pemain pendukung seperti Luna Maya dan DJ Wingky Wiryawan hadir di acara tersebut. Tapi tidak menjadi masalah karena cerita Reggy yang satu ini lebih menarik perhatian kami. Mungkin dibilang sulit juga enggak ya, cuman rokok itu ya, merokok. Karena saya nggak merokok, jadinya abis ngerokok tuh leher saya untuk 2-3 hari sakit gitu ya. Tapi ya ini sebuah peran yang ya sebagai pemain kan apapun saya harus mainkan gitu. Waduh berapa batang, saya ngabisin 4 kotak rokok kali ya Mbak. Karena kan retake, ulang lagi kan untuk harus dipilih ya. Jadinya saya mengulang beberapa kali gitu. Sinetron sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kapan ya layar lebar menyusul? Pemirsa, kita semua tahu rumah tangga Iwan Fals selama ini adem ayem dan sama sekali jauh dari gosip. Nah, awak Gospot mendengar kabar bahwa Iwan Fals dan istrinya mendatangi kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi tunggu dulu pemirsa, jangan buru-buru bertanya ada apa dengan rumah tangga Iwan Fals. Soalnya orang datang ke Pengadilan Agama kan tidak harus berurusan dengan perceraian. Nah pemirsa, kita saksikan saja ada urusan apa Iwan Fals dengan kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini dia. Nama Virgiawan alias Iwan Fals dan istrinya Rosana tiba-tiba tertera di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ada apa dengan rumah tangga Iwan Fals? Tunggu dulu, kita jangan gampang menarik kesimpulan lantas menghubungkannya dengan rumah tangga Iwan Fals. Pengadilan agama memang tempatnya orang mengurus perceraian. Namun pengadilan agama bukan melulu mengurusi orang yang mau cerai. Siapa tahu Iwan Fals punya keperluan lain di luar urusan gugat-menggugat antara suami istri. Dia mengajukan isbat nikah dengan alasan surat nikahnya yang pernah dia terima itu hilang. Dan sudah ditanyakan di tempat beliau nikah di KUA kecamatan di mana beliau tinggal itu, diterangkan bahwa register yang pernah mencatatnya itu hilang karena kebanjiran. Jadi dia datang kemari untuk mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan surat nikah. Satu kali sidang aja karena itu sifatnya permohonan, bukan gugatan, jadi nggak ada lawan. Betul bukan? Ternyata rumah tangga Iwan Fals baik-baik saja.
Anda para penggemar Iwan yang tadi sempat deg-degan kini bisa bernafas plong karena Iwan ternyata hanya mengurus buku nikahnya yang hilang. Istri Iwan yang dihubungi awak Gospot via telepon memang membenarkan bahwa dirinya bersama Iwan Fals sedang mengurus buku nikah mereka yang hilang. Urusan Iwan Fals dan istrinya di pengadilan